Halo Manhwa Lovers, kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kembalinya Master Muda Jenius Archives Agung Surgawi yang tak tertandingi. Baik, langsung saja kita mulai ceritanya. Bom Hang berdiri di samping jalan sambil berpikir kalau Songhwa cukup kuat meski lawannya banyak. Dan ada 4 pengawal yang membantu menyelesaikannya tanpa ada satupun orang dari pihaknya yang terluka. Tiba-tiba, Tuan Muda Si Men Hyun dan Jan Ye sudah di sisi Hang sambil menyapanya dengan ramah. Hang menyambut mereka dengan senyum ramah sambil menjelaskan bahwa kesehatannya sudah membaik belakangan ini. Jadi dia memutuskan untuk berjalan-jalan keluar rumah. Hang dengan jujur mengatakan bahwa dia senang melihat wajah ramah mereka berdua. Hang langsung mengajak mereka untuk ngobrol di salah satu restoran. Sementara pengawalnya akan menyelesaikan keributan yang terjadi. Hang bahkan mengajak 2 nona manis yang datang bersama Si Men dan Jang Ye. Bukan hanya para tuan muda yang kaget, 2 nona itu juga kaget. Mereka mendengar kalau putra pertama Heavenly Grand Archive adalah orang yang jenius, tapi dia seperti mayat hidup. Mereka tidak menyangka Hang akan sangat ramah pada mereka. Para nona berpikir mereka akan tahu lebih banyak soal Hang jika ikut mengobrol dengan mereka. Sementara itu, Songhwa terlihat berusaha memanggil Hang. Meski para tuan muda mengingatkan Hang soal pengawalnya, dengan santainya Hang menjawab kalau memang seperti itulah tugas pengawal. Jadi tidak masalah kalau ditinggalkan. Dengan senyum penuh percaya diri, Hang meninggalkan Songhwa yang babak belur dipukuli para bandit. Sekarang ini, di hadapan Hang dan beberapa tuan muda sudah tersaji banyak hidangan menggugah selera. Saat ini mereka membicarakan tentang keadaan kota Jianghu. Tuan muda Si Men mengatakan, dengan keadaan Jianghu saat ini akan ada banyak perselisihan, tapi orang-orang tidak menunjukkannya secara terbuka. Jang He menyahut dengan mengatakan kalau orang-orang pasti berhati-hati sekali sekarang. Tuan muda Si Men mengatakan, ini terjadi karena orang tidak percaya kalau ketua aliansi Muri meninggal. Dia merasa kalau Hugong akan tiba-tiba muncul lagi entah dari mana. Jang Ye juga tidak percaya kalau Tuan Hugong meninggal, karena menurutnya Tuan Hugong sangat kuat sampai bisa mencapai langit. Dia juga berpendapat bahwa Hugong bukan orang yang bisa dilawan Demonic Cult atau Gui Wonjong. Tapi menurut Jang Ye, satu-satunya kekurangan yang dimiliki Tuan Hugong adalah tembem. Tapi banyak orang yang berpikir dia cukup keren. Dan Jang Ye adalah salah satunya. Hang yang sebenarnya adalah Tuan Hugong jelas langsung mengacungkan jempol dan mengatakan kalau Jang Ye sangat pandai menilai seseorang. Nona Bang Gyoin tiba-tiba mengatakan kalau orang selalu berkata bahwa tidak seharusnya seseorang mempercayai rumor. Itu terbukti benar pada dirinya setelah melihat Hang hari ini. Dia tidak menyangka Hang berpikiran luas dan tertarik dalam urusan Jianghu. Bom Hang menjawab kalau Jianghu ada di mana-mana. Dan dimanapun seseorang berada, mereka ada di Jianghu. Hang menatap pantulan dirinya di cangkir teh dan tersenyum memikirkan hal itu. Hang kemudian menatap keluar jendela dan menyadari langit sudah berubah merah. Pertanda waktu sudah sore. Hang langsung berkata bahwa sudah larut dan dia merasa terhormat bertemu dengan para tuan muda dan nona yang ada di hadapannya. Tuan muda Si Men kaget karena Hang sudah bersiap untuk pamit pergi. Si Men menjelaskan bahwa dia akan kembali ke rumah kakek nenek dari pihak ibu besok. Jadi dia berpikir mereka bisa nongkrong lebih lama. Dengan senyum ramah, Hang menjawab, dia yakin mereka akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Dan bukan seperti mereka tidak diizinkan untuk bertemu. Bahkan setelah Hang berdiri di luar restoran, para tuan muda masih sangat bersemangat melambaikan tangan padanya. Mereka sangat menantikan hari biasa ngobrol lagi dengan Hang. Melihat reaksi para tuan muda, Hang juga sangat senang. Setelah Hang pergi, Jang Ye berkata, karena si jenius yang tidak tertandingi sudah kembali, mereka mungkin akan segera mendengar lebih banyak rumor tentang tuan muda Heavenly Grand Archive. Nona Myo Garyong juga sangat bersemangat menantikan apa yang akan diraih oleh Bom Hang sekarang.
Ximen menjawab, mungkin mereka akan menemukan bom Hang di puncak Heavenly Dragon. Sambil berjalan pulang, Hang bertanya pada Songhua tentang bagaimana bau busuk di kediaman mereka. Tapi Songhua diam saja. Songhua terlihat berantakan dengan wajah penuh memar dan baju sangat kotor. Dengan wajah canggung, akhirnya Songhua mengatakan, bau itu masih di sana. Dan sekarang malah keluar sesuatu. Mendengar jawaban Songhua membuat Hang heran. Sore itu, suasana di kediaman Heavenly Grand Archive langsung heboh saat terdengar langkah kaki Hang terburu-buru menghampiri Yon di gerbang selatan. Yon yang melihat kedatangan Hang langsung melaporkan kalau bau busuk itu sudah dikurangi sampai batas tertentu. Tapi tiba-tiba sambil berteriak, Hang mengatakan bahwa dia ingin dibawakan hewan mistis Hexa Crest Viper yang keluar dari tanah tersebut. Rupanya penyebab bau busuk di Heavenly Grand Archive adalah makhluk mistis dalam keluarga Imogi atau naga kecil. Salah satu dari 100 makhluk mistis besar. Ular itu memiliki lambang heksagonal kuning di kepalanya. Bertubuh merah, tapi anehnya darahnya berwarna hijau. Jika seseorang meminum darah hijaunya Hexa Crest Viper, energi internal mereka akan meningkat pesat dan mendapatkan imun dari racun. Tapi Hexa Crest Viper memiliki kelemahan yang fatal. Makhluk itu memiliki bau busuk yang sangat menyengat. Meski jika seseorang memaksakan diri meminum darahnya, mereka akan memuntahkannya karena bau busuknya yang sangat buruk. Ditambah lagi ada masalah dengan cara mengkonsumsinya. Jika seseorang minum darahnya dari mangkok, efeknya akan berkurang setengah. Jadi kau harus mengisap darahnya langsung dari Hexa Crest Viper hidup-hidup untuk mendapatkan efek maksimum. Dan Bom Hang sedang melakukan hal nekat itu. Di hadapan kakek, sepupu, Songhua, dan dokter pribadi mereka, Bom Hang memakan ular itu mentah-mentah. Seketika Dr. Pyong melarikan diri karena selain dia tidak tahan dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh ular itu, Dr. Pyong beralasan bahwa dia memiliki urusan yang mendesak. Setelah Dr. Pyong pergi, Bom Yun dan Bumong juga melarikan diri di susul Songhua. Mereka bertiga jelas mendapatkan kemarahan kakek patriark yang menganggap mereka bertiga tidak berguna. Tidak berapa lama, Hang menghela nafas lega setelah berhasil menghisap habis seluruh darah ular itu. Kakek bertanya, apakah pemuda itu tidak merasa terganggu dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh ular mistis tersebut? Dengan senyum bangga, Hang menjawab kalau dia baik-baik saja. Setelah mendengar jawaban cucu yang sangat dia sayangi, kakek patriark juga langsung kabur dari kamar Hang karena dia tidak tahan dengan bau busuk yang dikeluarkan oleh ular itu. Padahal di dalam hatinya, Hang mengeluh karena sebenarnya dia tidak baik-baik saja karena bau busuk ular itu. Hang merasa dibunuh oleh bau busuk itu, tapi dia harus menahannya dan tetap meminum darahnya. Hang berpikir itu adalah kesempatannya untuk mendapatkan kembali level asalnya dalam 5 tahun meningkat. Sambil menatap ular mistis di tangannya, Hugong lega. Bom Hang mengetahui banyak hal tentang 3 kejahatan ramuan untuk meningkatkan level. Hexa Crest Viper, herbal keji mistis, dan kumbang racun. Ketiga hal itu dikenal sebagai 3 kehidupan paling kotor atau 3 kejahatan. Efeknya sangat tinggi saat seseorang mengkonsumsi ketiganya dibandingkan memanfaatkan hanya salah satunya. Selama hidupnya, Hugong tidak pernah mendengar herbal keji mistis dan kumbang racun yang. Tetapi karena efek dari 3 kejahatan sebanding dengan 5 makhluk mistis besar, Hugong jadi ingin mendapatkan 2 yang lainnya apapun yang terjadi. Hang kemudian memanggil Yon yang bersembunyi di balik pintu untuk masuk ke kamarnya. Dengan ragu, Yon masuk ke kamar sambil bertanya apakah dia melakukan kesalahan. Hang langsung menyerahkan bangkai ular mistis pada Yon. Dengan wajah sedih, Yon bertanya kenapa harus dia yang membuang bangkai busuk itu. Hang langsung marah dan berkata kenapa dia harus membuang benda yang sangat berharga seperti itu.
Jadi Hang menyuruh Yun untuk mengeringkan kulit ular itu selama 4 hari di bawah matahari dan 7 hari di bawah bayangan. Setelah itu, Hang ingin Yun memotongnya jadi 10 potong dan menyimpannya dengan baik. Yun bertanya, apa manfaatnya setelah dikeringkan? Hang menjawab, berdasarkan buku teks kuno, itu adalah jenis obat terbaik untuk seseorang yang sedang merasakan lesu. Seniman bela diri biasanya menggunakan ramuan dari ular itu untuk memulihkan stamina. Tanpa menunggu penjelasan Hang selesai, Yun langsung mengemas ular itu dan akan mengurusnya sesuai perintah Hang. Di dalam hatinya, Yun kesal karena harus memilih ular itu di antara banyak bahan herbal dengan efek yang sama. Lalu Hang meminta dibawakan bola gandum selama 5 hari. Yun heran mendengar permintaan Hang. Kali ini Hang kembali menjelaskan bahwa berdasarkan teks kuno, untuk memaksimalkan efek Hexa Crest Viper, seseorang harus menahan diri untuk tidak makan sebanyak mungkin. Jadi mulai sekarang selama hampir 5 hari, Hang tidak akan bertemu siapapun. Yun sangat mual mendengar jawaban Hang, karena setiap kali Hang membuka mulut, bau busuk dari ular itu akan langsung menyeruak keluar. Karena tidak tahan, akhirnya Yun berlari keluar dari kamar Hang dengan panik. Dia beralasan akan mencari tempat terbaik untuk menjemur ular itu. Setelah Yun pergi, Hang beralih pada Songhua dan memberinya satu tugas untuk melaporkan pada kakek patriark bahwa dia menginginkan herbal keji mistis dan kumbang racun. Setelah memahami dengan baik permintaan Hang, Songhua langsung berlari pergi tanpa mendengar lebih lanjut permintaan Hang. Sekarang Hang benar-benar ditinggalkan seorang diri dan berpikir kalau mereka semua tega sekali padanya. 5 hari setelah mengkonsumsi Hexa Crest Viper, Hang menghela nafasnya dan sadar dari meditasinya. Hang senang karena sekarang dia sudah mencapai level 2. Hang menyadari kalau pandangan matanya menjadi semakin fokus. Indera pendengarannya juga menjadi sangat meningkat sehingga dia bisa mendengar kedua sepupunya sedang berbicara di lorong yang masih cukup jauh. Hang bisa mendengar kalau kedua sepupunya itu juga memakan bola gandum selama 5 hari karena tidak tega membiarkan Hang makan bola gandum sendirian. Hang tersentuh mendengar sikap kedua sepupunya. Tapi dia juga berpikir kalau kedua sepupunya itu sangat bodoh, karena hanya dia yang memakan Hexa Crest Viper. Tapi mereka berdua juga makan bola gandum. Di dalam hatinya, Hugong berpikir dua bersaudara yang dia dapatkan beberapa tahun terakhir tidak terlalu buruk. Semakin dia menghabiskan banyak waktu dengan kedua sepupunya, mereka semakin tidak masuk akal dan lucu di matanya. Sekarang, Hang berdiri di depan cermin dan berpikir. Bajunya dirusak oleh limbah tidak murni lagi. Sisa sampah racun di tubuhnya dibersihkan karena pikiran, roh, dan tubuhku menjadi satu. Sambil menatap wajah Hang dengan seksama, Hugong berpikir kalau beberapa waktu lalu dia tidak terbiasa dengan wajah Hang. Tapi sekarang dia sudah terbiasa dan dia puas sekali. Tapi Hugong berpikir bahwa tubuh Hang masih sangat kurus. Hugong berpikir tangan itu perlu diberi lemak biar terlihat bagus saat dia menggunakan serangan telapak tangan. Hugong memasang kuda-kuda sambil berpikir karena dia naik level. Keahlian bela dirinya harusnya meningkat juga. Pemuda ini mulai berpikir untuk memilih seseorang yang cocok untuk dijadikan percobaan. Tapi dia khawatir orang-orang di sekitarnya akan bersikap berlebihan seperti biasanya. Hang kemudian berpikir untuk mencoba teknik penyesuaian tubuh. Teknik penyesuaian tubuh mengizinkan seseorang menyesuaikan tulang mereka. Awalnya itu adalah teknik yang diketahui berguna untuk masuk ke ruang sempit. Seseorang bisa menghancurkan tempat untuk memperluasnya jika terlalu kecil. Lalu kenapa repot menyesuaikan tulang? Karena teknik itu sebenarnya jauh lebih berguna saat digunakan melawan orang lain. Hang menatap lengan kanannya yang berubah kecil dan berpikir perubahannya itu sudah cukup bagus sesuai kapasitas orang di level 2. Di situasi seperti ini, Hugong teringat dengan Biksu Pagol dari Vajrayana yang merupakan order rahasia Buddha. Suatu hari,
Biksu Pagol meminta Hugong meneliti teknik barunya. Biksu itu langsung berubah wujud dan berubah menjadi udara. Menurutnya, itu adalah level yang benar-benar berbeda dibandingkan sesuatu seperti teknik penyesuaian tulang. Menurutnya teknik itu ada di level para dewa. Menurut Biksu Pagol, dengan teknik itu seseorang bisa melarikan diri dari tempatnya terperangkap. Tapi Hugong malah bertanya, kenapa dia harus terjebak di suatu tempat kalau dia bisa membunuh semua orang sebelum dijebak? Mendengar jawaban seperti itu dari ketua aliansi Murim membuat Biksu Pagol langsung sedih dan pamit pergi. Sampai sekarang, Hugong tidak mengerti kenapa Biksu Pagol menciptakan teknik yang merepotkan tersebut. Tidak beberapa lama, Songhua masuk ke kamar Hang sambil mengatakan bahwa dia membawakan baju ganti. Hang langsung mempersilahkan pelayannya itu untuk masuk. Songhua bertanya, apakah latihan Hang sudah selesai? Hang menjawab, sudah, dan mengatakan kalau tubuhnya sekarang terasa lebih ringan. Songhua kemudian melaporkan kalau dia dipanggil ke tempat pertemuan pengawal, jadi dia harus pergi ke sana sebentar. Hang menjawab kalau Songhua tidak perlu melaporkan hal seperti itu. Jadi dia meminta Songhua untuk segera pergi. Dengan semangat, Songhua pergi ke lapangan untuk menghadiri pertemuan para pengawal. Saat sesi pertemuan pengawal berlangsung, sang kapten yang berdiri di atas podium mengatakan, dia yakin semua pengawal yang berdiri di hadapannya sudah tahu tentang Tuan Muda Hang yang telah banyak berubah dan mengabaikan masa lalunya. Menurutnya, Hang adalah penerus Grand Air Chief perwakilan dari Heavenly Grand Air Chief. Jadi wajar kalau dia berinteraksi dengan orang luar yang bereputasi tinggi. Karenanya, pasukan pengawal tidak hanya akan melindunginya, mereka juga harus memastikan kalau tidak ada yang menodai reputasinya. Sang kapten pasukan mengatakan setiap hal dengan penuh semangat, membuat beberapa prajurit di hadapannya menjadi sangat bersemangat. Sang kapten pasukan menambahkan, orang yang mereka lawan belakangan adalah orang Sekte Guanghui. Mereka menerima informasi kalau Sekte Guanghui mengejar Heavenly Grand Air Chief untuk membalas penghinaan yang mereka terima. Karena hal itu, tugas mereka tidak cuma melindungi Tuan Muda. Mereka harus memastikan kalau tidak ada orang di Heavenly Grand Air Chief yang terluka. Saat sedang semangat berorasi, tiba-tiba ada salah satu prajurit yang datang mendekat untuk membisikkan sesuatu pada si kapten. Pria yang memiliki rambut gondrong itu langsung bertanya kepada prajurit tersebut, kenapa Tuan Muda mencarinya? Dari barisan para prajurit, Songhua berpikir kalau Hang tidak pernah mencari kapten prajurit sebelumnya. Songhua juga sudah bilang pada Hang kalau ada pertemuan pengawal. Jadi, kenapa Hang masih mencari kapten prajurit? Songhua berpikir, apa ini darurat? Songhua berpikir, dia harus berada di samping Hang. Gadis prajurit ini penasaran ada masalah apa yang menimpa Hang. Akhirnya, kapten pasukan izin pergi pada seluruh anggota pasukan penjaga yang lain. Kapten pasukan langsung menuju ke kamar Hang dan mengetuk pintu sambil memberikan salam dengan sopan. Hang heran mendengar itu adalah kapten pengawal, mengingat seharusnya dia hadir dalam pertemuan prajurit penjaga. Hang bertanya, ada apa? Kapten pengawal menjawab dari luar pintu bahwa ada sesuatu yang ingin dia laporkan. Jadi Hang langsung memintanya masuk tanpa rasa curiga sedikit pun. Hang menatap kapten prajurit di hadapannya dengan seksama. Berdasarkan ingatan bom Hang yang asli, dia yakin belum pernah berinteraksi dengan kapten pasukan. Saat mereka berdua duduk berhadapan di satu meja, Hang langsung bertanya, bukankah seharusnya ada rapat para prajurit? Sang kapten membenarkan hal itu. Tapi kemudian dia berkata bahwa ada sesuatu yang sangat penting sehingga tidak bisa ditunda lagi. Hang bertanya, masalah penting apa itu? Kapten pasukan pengawal menjawab dengan senyum aneh bahwa dia akan mendukung Hang dengan lebih aktif. Hang merasa aneh mendengar hal itu, karena dia tidak pernah merasa meminta bantuan apapun dari kapten pasukan pengawal. Namun tiba-tiba, kapten pengawal mengeluarkan sebuah belati yang sangat berkilau. Lalu dengan senyum mengerikan bertanya pada Hang,
Bukankah kau sudah sangat ingin mati? Hugong yang saat ini sudah menempati jiwa Hang langsung kaget mendengar ucapan dan melihat tindakan sang pemimpin pasukan pengawal. Kemarin, di dalam ruangan khusus, kapten pasukan berbicara pada manajer klan. Dia bertanya, "Kita harus berbuat apa kalau Tuan Muda pertama menolak makan Blood Mushroom Venom?" Bukannya khawatir, manajer klan malah menduga Hang tidak hanya ingin membawa pergi kakeknya ke akhirat. Dengan jujur, manajer klan mengatakan, "Saat itu aku frustasi karena dia tidak mati. Tapi sekarang kalau aku pikir-pikir, sebenarnya itu lebih baik. Jika Tuan Muda pertama memilih bunuh diri di situasi saat ini, Heavenly Grand Archive pasti hancur." Manajer klan menatap bingung wajah kedua prajurit di hadapannya. Manajer klan bingung, mereka berdua tidak terlihat gembira. Sang kapten pasukan pengawal dan prajurit di sisinya terlihat khawatir. Sang manajer klan bertanya ada apa. Kapten menjawab bahwa dia mendengar dari Yun kalau Hang mulai berlatih seni bela diri. Manajer klan heran melihat sikap mereka berdua dan bertanya kenapa mereka kaget mendengar Hang berlatih seni bela diri. Menurutnya, meskipun Hang belajar seni bela diri, dia tidak akan jadi ancaman bagi kedua prajurit yang sudah profesional itu. Dan karena kedua prajurit itu adalah orang yang paling terpercaya di antara Archive, mereka tidak akan mewaspadai mereka. Menurutnya, rencana jahatnya akan tetap berjalan lancar. Tiba-tiba, manajer klan menyentuh bahu kapten pasukan pengawal dan mengatakan kalau dia harus memastikan Hang bunuh diri. Karena semuanya akan rumit jika si kapten membunuh Hang secara terbuka. Perlahan, manajer klan mendekati telinga kapten pasukan dan berbisik, "Jika Hang melawan, penggal saja kepalanya. Setelah itu kau bisa mengatakan pada orang-orang kalau dia melakukan bunuh diri." Rupanya, begitulah rencana licik mereka bertiga yang dipimpin oleh manajer klan yang saat ini sangat mereka percayai. Karena inilah, kapten sekarang ada di hadapan Hang dan bertanya, apakah sang tuan muda tidak merasa bersemangat melihat belati yang mengkilap di hadapannya. Dan menurutnya, ini adalah saat yang paling tepat karena para pengawal Hang sedang pergi untuk pertemuan. Hang hanya menghela nafas berat. Dia sekarang menyadari inilah alasan Songhua dipanggil ke pertemuan pengawal adalah untuk menciptakan kesempatan agar kapten bisa sendirian dengan Hang. Dengan mata berubah tajam, Hang bertanya-tanya, "Kapan semua ini dimulai? Dan sudah seberapa dalam?" Hang merubah ekspresinya dan berkata, kalau sepertinya kapten pasukan masih berpikir dia ingin mati. Padahal sekarang sudah tidak begitu. Si kapten tertawa kecil dan berkata, "Bagaimana bisa tekad seorang pria begitu lemah dan berubah-ubah?" Tapi dengan wajah tegas, Hang mengatakan kalau dia tidak sama lagi. Mendengar hal itu, kapten pasukan langsung menekan titik meridian di tubuh Hang agar sang tuan muda tidak bisa bergerak. Hang menyadari itu adalah titik Great Palace dan Point Cycle Gate. Dua titik yang menyebabkan seluruh tubuh seseorang lumpuh. Menyadari posisinya yang mengerikan, Hugong berbicara dan tanpa ragu berkomentar kalau hidup bom Hang benar-benar tidak beruntung. Karena dia tidak bisa mati saat dia menginginkannya. Tapi sekarang saat kau mencoba hidup, kematian begitu mudah mendatanginya. Kapten pasukan sampai heran mendengar Tuan Muda Hang berbicara seolah dirinya bukan benar-benar dirinya. Kapten pasukan pengawal kemudian menjelaskan, ini adalah waktu yang sempurna untuk Hang mati. Kapten pasukan bertanya apa yang akan terjadi jika Hang bunuh diri sekarang. Di saat semua orang percaya bahwa Hang akan terus hidup, yaitu kehancuran murni. Kakek patriark dan paman Hang pasti akan ikut mati. Tuan muda kedua dan ketiga tidak akan bisa melanjutkan hidup dengan pikiran gila mereka akan jatuh ke dalam racun alkohol dan hidup seperti orang yang tidak berguna yang terjebak di ruangan kecilnya. Dengan penuh percaya diri, kapten pasukan mengatakan kalau semuanya akan berakhir seperti itu.
Tapi tiba-tiba Hang menyela ucapan kapten pasukan dengan mengatakan, "Kau banyak bicara." Ekspresi Hang yang dingin membuat kapten pasukan semakin heran. Tapi kemudian Hang melanjutkan ucapannya dengan mengatakan kalau dia ragu kapten pasukan bekerja sendirian. Jadi Hang bertanya, siapa saja yang terlibat dalam hal ini? Kapten pasukan malah menggebrak meja dan bertanya balik apa yang sebenarnya terjadi pada Hang. Tidakkah Hang tahu kalau tidak ada yang akan berubah setelah mendengar semua yang dia katakan sejauh ini? Melihat kemarahan pria di hadapannya, Hang tersenyum kecil dan berkata kalau dia sudah berubah pikirannya. Kemudian Hang berdiri dengan santainya. Kapten pasukan syok melihat Hang masih bisa bergerak saat dia sudah menekan titik meridiannya. Tanpa memperdulikan pertanyaan si kapten, Hang berkata kalau sepertinya si kapten tidak berniat memberitahukan siapa saja yang terlibat. Tanpa memperdulikan tata krama lagi, si kapten langsung menyerang Hang dengan pedangnya. Kapten tidak peduli kalau Hang punya teknik aneh untuk tetap bisa bergerak. Dia hanya akan membantu Hang mati lebih cepat. Melihat lawannya mulai bergerak, Hang segera mengangkat meja kecil di antara mereka berdua untuk menghalangi sudut pandang si kapten. Saat pria gondrong itu memotong meja dan menyingkirkan meja yang menjadi penghalang, dia kaget melihat Hang sudah tidak ada di hadapannya. Tiba-tiba Hang sudah berdiri di belakangnya dan berpesan agar tidak menghancurkan barang-barang di kamar itu. Kapten sangat kaget melihat gerakan Hang yang sangat cepat. Kapten pasukan pengawal segera mundur dan dengan panik bersiap menyerang Hang dengan teknik telapak tangan yang aneh. Di saat seperti ini, bukannya panik, Hang malah bertanya-tanya apa yang ingin diungkapkan oleh tangan rendahan kapten pasukan pengawal. Apakah naga atau harimau? Tapi kemudian Hang menyimpulkan kalau itu adalah gerakan kucing. Hang menganggap serangan mematikan dan cepat dari lawannya hanyalah lelucon belaka. Hang bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Dengan senyum mengerikan, kapten pasukan bertanya sampai kapan Hang bisa bertahan dan menghindar dari serangannya. Dengan ini, kapten mengincar pinggang Hang dengan pedangnya. Tapi seperti sebelumnya, Hang bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Hang kemudian berkata dengan santai kalau dia akan memberikan waktu 15 menit pada kapten pasukan untuk melakukan yang terbaik saat melawannya. Saat Hang lagi-lagi bisa menghindari serangannya, si kapten berkomentar kalau Hang jadi serakah sekarang. Karena dia masih ingin hidup 15 menit lagi. Saat si kapten kembali maju untuk menyerangnya dengan pedang, Hang bergerak cepat dan menahan pedang lawan ke dalam lengan bajunya. Lalu dengan cepat bergerak mendekat ke arah si kapten dan menekan beberapa titik akupuntur di tubuh si kapten. Tentu kapten pasukan kaget karena gerakan Hang sangat cepat. Tapi dia bersyukur karena Hang tidak memblokir titik tekanannya. Melihat lawannya diam dan kebingungan, dengan santainya Hang bertanya, apakah kapten sudah selesai? Merasa tertantang, kapten pasukan mengatakan, kelihatannya membuatmu bunuh diri akan sulit. Jadi aku akan membuatmu terbunuh. Pria gondrong itu langsung mendorong badannya sekuat tenaga dengan energi internal yang dia miliki. Tapi serangan si cepat kilat itu berhasil dihindari oleh Hang. Berikutnya, si kapten mencoba untuk menyerang Hang dengan kecepatan serangan telapak tangan. Tapi lagi-lagi, Hang berhasil menghindari serangannya yang sangat cepat. Kapten gondrong itu sampai kaget melihat kecepatan Hang yang mampu mengimbanginya. Dalam pikiran yang kalut, kapten bergumam, dia selalu ada dalam pengawasanku. Dia tidak lepas dari jangkauanku selama ini. Kenapa rasanya aku tidak bisa mencapainya? Hang tersenyum dan mengatakan kalau 15 menit yang dia berikan sudah berakhir. Hang langsung bergerak cepat ke arah si kapten. Dengan panik, si kapten mencoba menghindari serangannya dengan menyerang balik. Tapi Hang bergerak sangat cepat lalu berputar ke belakang tubuh si kapten. Setelahnya, Hang berhasil menyerang dengan menekan seluruh titik-titik meridian di tubuh si kapten. Karena hal ini, tiba-tiba tubuh kapten kaku. Dia tidak bisa bergerak sedikit pun.
Dengan tubuh kaku, kapten bertanya, "Kau bisa menyerang titik kematianku, tapi kau hanya menyerang titik tekanan yang tidak bermasalah. Apa yang kau inginkan dariku? Apa kau ingin aku berada di pihakmu?" Mendengar ucapan si kapten, Hang langsung tertawa terbahak-bahak. Dengan wajah dingin, Hang berkata, "Berhenti bicara omong kosong dan tetap di bawah setelah dikalahkan." Saat Hang berkata, "Tetap di bawah," tiba-tiba kepala kapten berputar 80 derajat dan dia memuntahkan darah. Kemudian dia jatuh ke bawah dengan seluruh tubuh terasa hancur. Bahkan seluruh tubuh kapten mengeluarkan darah segar. Dengan senyum yang sangat mengerikan, Hang berkata, "Lihat, kau tidak seharusnya begitu sombong. Kau seharusnya menyadari siapa yang kau tangani sejak awal." Seluruh anggota tubuh kapten diputar dan dipermainkan sesuka hati Hang. Bahkan untuk berbicara dan memohon ampun pada Hang, sang kapten merasa sangat kesulitan. Saat akhirnya rasa sakit dan penderitaan itu berkurang, sekujur tubuh kapten tidak lagi berbentuk manusia. Dia hanyalah segumpal daging yang penuh dengan darah yang sangat menjijikkan. Pada saat inilah saat kesadaran kapten masih ada. Saat dia hanya bisa bicara, Hang kembali bertanya, "Kau bekerja dengan siapa?" Ekspresi Hang yang mengerikan seharusnya membuat kapten tidak mungkin bisa mengelak lagi.